Bongkar laut. Oh. Ya. Nggak kelihatan. Perahu nelayan. Kita sedang berjuang. Masahin. Tolong Pak. Hah? Oh bisa. Bisa Pak. Masuk ke tengah-tengah. Naik atas. Allah Akbar. Ya Allah. Oh, di sini. Itu agar bentar, pegang. Allah Akbar. 2, 3. Nggak bisa. Nggak kuat. Ayo. Bisa. Mana caranya? Iya. Bahaya nih orang nih. Lihat itu, kayak ini tuh di laut. Wah, kacau. Dia nyempur saudara. Total. Kamu tekan. Wah, total kan. Wah, total dia. Hiduplah negeriku, bangsaku. Kalingan. Wah, anu gabung lah. Wih. Air itu. Jaki. Wow, terus lambutan nyebur ke laut. Bendera merah putih berkibar. Orang-orang gila ini. Orang-orang gila ini. Gila. Ya tuh. Bapak Presiden Prabowo, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dibiarkan diambil oleh oligarki. Rakyat tidak setuju dan rakyat akan terus melawan. Melawan kita! Hidup Merah Putih! Hidup Merah Putih! Mau ditata oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jangan mau negara kita dijual. Ngeri. Saya Dido, manusia merdeka gila. 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 Woi, edan. Jadi ini orang-orang gila ini. Tali lemparkan untuk oh betul, di bawahnya ternyata ada itu. Jangan coba-coba merugikan negara. Terus lambutan. Iya. Bangsa ini orang-orang asing. Setuju. Sampai kapanpun bisa. Merdeka. Oke. Tadi gimana ya? Lagi kan bambu itu. Apa aja tahu? Betul. Aku begini hatinya belakang, Ger. Sampai titik darah pun bisa. Mundur. Dikit lagi, kemarin lagi. Cabut bambunya sekarang. Cabut bambunya. Kehalang. Regas! Waduh, Regas sih oknum pejabat nih. Pejabat nih. Pembela pengajaran Jawara Pembela Umat ya. Oke, mantap Regas. Oh, Regas. Top. Keren. Ayo teriak. Saya mau dekat dia. Ayo teriak lagi. Teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rakyat yang tertindas akan mencabut
Semuanya bambu-bambu yang ada di sini. Rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Stop. Tarik. Bagus pengkhianat ini harus kita cabut. Pengkhianat kuat sama rakyatnya. Tangkap dan adili. Yang belum bantu. Saya menyentuh hati kalian semua yang ingin mengambil keuntungan. Woi, kita betul. Dari penderita. Tarik. Gila. Baca lagi, Bang. Keras. Mundur. Ini Pak, pernah Pak? Oh enggak. Enggak mau Khalid. Oke, saudara sekalian, ini adegan gila beneran ini. Saya Didu, si manusia merdeka, ada Ruslan Buton, Kapten Purnawirawan yang berurusan dengan aparat karena dia menangkap TKI ilegal di wilayah tugas dia. Ya, tadi terjun langsung ke laut, mencoba mencabut bambu-bambu yang memang ternyata tidak mudah dulu untuk dicabut. Walaupun sudah coba dikaitkan dengan tali, ya memang betul harus satu-satu. Anda bisa bayangkan kalau ini ada 10.000, 100.000 batang bambu, Masya Allah ya, luar biasa ini, dasar sekali. 10.000, 100.000 batang bambu, coba. Dan tapi saya perhatikan satu bambu tidak cukup 5-10 menit. Betul gitu tadi Pak ya? Betul. Oke, ini pas siapa nih? Pan. Oh, Bangaan. Nelayan sini ya? Iya. Oke, ini sebentar pegang. Kalau nggak taruh sini, sipit. Gimana? Lihat kegiatan kita hari ini, Bangaan. Semangat. Semangatnya gimana? Kenapa semangat? Semangat buat membantu rakyat. Oh, oke. Anda tinggal di sini, Bangaan? Iya, saya di desa Tegelangus, Seman, Seketan. Oh, tapi satu kecamatan? Iya. Desa apa namanya? Tegelangus saya tinggal. Tegelangus. Kecamatannya apa? Kecamatan Tenaga. Naga. Oke. Besar-hari melaut. Melaut ya. Nelayan asli ya? Asli. Bukan staf desa yang ngaku-ngaku nelayan ya? Musuh staf desa. Bangaan, saya kenal Bangaan. Gitu ya? Jaki. Oke, Bang, cerita dikit gimana? Cerita dikit. Ini masyarakat nelayan asli, bukan bohong-bohongan kasih Abu Janda. Oke. Terus si Batman, Oh, Batman. ya, itu kan nelayan teke kok, yang swadaya. Tadi di mana? Ya tanya Oh, ke. jatuh. Jaki pegang. Jaki kamu pegang. Itu pegang aku Jaki. Bang Edi, doakan saya. Bentar Jaki. Bentar, Ki. Jangan dulu. Gini, geser dulu. Ya. Ini kenapa nggak berpindah? Ikatin kau. Bentar. Ikatin. Allah. Gampang, ini Bang. Jaki. Jaki mau ngapain? Udah pakai pelapor. Mau loncat, Bang Edi. Jangan loncat dulu, pegang. Ah, Balikin oh, pegang. lagi nanti. Siap. Apa ikut loncat? Karena saya ngeliat perjuangan Pak Said itu. Masya Allah. Ya, kita tidak bisa diam. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Semangat! Doakan saya Bang Edi, saya mau turun ke bawah. Oke, Jaki mau terjun pure. Edan. Ini lokasi. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Lokasi angkatan laut. Dekat angkatan laut. Ya cabut ini. Ayo. Cabut. Oke. Memang tidak mudah saudara kalian ya. Benar-benar tidak mudah. Ini satu batang bambu aja nggak cukup 5-10 menit loh. Nah ini. Naik. Oh, lihat. Allah Akbar. Oke. Ini nih. Dikit. 1, 2, 3.
Allahu Akbar. Hati-hati, banyak besi. Ada. Weh, saya itu habis nyebur laut. Allah. Boleh cerita dikit? Duduk. Ambil duduk. Waduh, ini edan tenan nih. Siap. Ini menunjukkan bahwa konglomerat dan para oligarki dan pejabat laknat memang tidak punya hati nurani. Ini saya mencabut satu batang aja tidak kuat, dan mereka dengan gampang menyatakan bahwa ini dipasang oleh nelayan. Kalian sepertinya lebih iblis dari iblis. Alhamdulillah. Tadi gimana? Langsung karena kita orang Gimana Pak Jaki? Siap. Satu lagi. Coba ceritakan tadi nyebur gimana, cerita apa yang dilakukan tadi? Saya karena ini mencoba persis supaya jangan diceritakan. Oke. Dikatakan bahwa ini untuk kerang laut, ini untuk pemecah ombak, ini semua adalah bohong belaka. Dan saya menganggap bahwa udahlah, berhentilah berbohong. Berikutnya kita harus ungkap apa dibalik ini semua. Kita lihat pagar-pagar ini adalah pagar-pagar yang dirancang, tidak ada kaitan sama sekali dengan pecah ombak. Ini dirancang sepertinya sesuai dengan HGB, kapling-kapling HBGB yang dibuat. Sehingga ini sebenarnya publik harus paham bisnis besar dibalik pengurukan laut ini. Kalau lihat pang di Pik 2, tanah di pinggir laut ini dijual dengan 60 juta rupiah per meter. Artinya 1 hektar laut ini itu nilainya adalah 600 miliar rupiah 1 hektar. 1 hektar. Nah, Desa Kohot saja 300 hektar. Dan saya dapat informasi bahwa ini sudah diplot oleh BPN sama dengan pengembang. Sepanjang pantai ini itu 1.500 laut pantai yang akan diambil. Artinya kalau dikali dengan 60 miliar, maka itu ada nilai 900 triliun rupiah. 900 triliun rupiah yang mereka kejar bekerja sama oleh aparat pemerintah, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur mungkin, dan juga terutama BPN. Karena ini BPN yang kerok semuanya ini, dan KKP harus tegas. Dan saya pikir Pak Prabowo sudah benar langkahnya, bahwa negara ini harus segera diselamatkan dan rakyat harus kembali ke kehidupan normal. Anda lihat bagaimana menyatakan bahwa nelayan aman. Lihat coba pagar seperti ini, nggak mungkin bisa lewat. Dan lihatlah pagarnya bohong sekali kalau pengambil laut. Mana ada seperti ini? Kalau pemecah laut tuh memotong ke tengah. Dan mana ada bambu pemecah laut? Itu jadi kebohongan ini harus dihentikan. Saya tadi hampir 1 jam dibawa, agak gemetar juga. Padahal orang ini tiap pagi lari jalan kaki 10-12 km. Agak gemetar juga. Fisiknya pasti jauh lebih bagus kepada saya pun gemetar juga. Luar biasa. Manusia merdeka ini. Oke, jadi semua hari ini kepalsuan terbongkar ya Bang? Terbongkar semua kepalsuan. Dan saya hari ini gembira sekali karena seluruh rakyat sudah bersatu. Rakyat sudah mau bangkit melawan. Oke. Allahu Akbar. Jadi saya berharap konglomerat jauhlah dari sini, nyala dari sini, karena kalian akan dilawan oleh rakyat. Ya, ini betul. Pencabutan pagar satu hal, tapi hal lain yang tidak kalah penting adalah aspek hukumnya. Ini kan
ini kan pidana, makar, subversi segala macam harus ditindak secara hukum ya, Bang ya. Jadi nggak semata-mata cabut pagar kemudian persoalan selesai kan? Baik, saya bilang pencabutan pagar laut hanyalah simbol bahwa negara sudah hadir kembali di wilayah PIK 2 yang selama ini dikuasai oleh preman. Sekarang negara kembali hadir. Saya hampir 11 bulan setiap hari kalau datang ke sini pasti dikejar preman. 2 hari lalu saya ke daerah Tanjung Burung, itu saya masih didatangi preman dan diusir. Nah, ini mudah-mudahan Tanjung Pasir, saya sering datang ke Tanjung Pasir, saya tidak pernah diusir oleh preman Tanjung Pasir. Masya Allah, luar biasa. Ini pejabat pelanggan keparat nih. Kalian lihat perjuangan seorang saya itu tidak ada urusan apa-apa di laut ya. Ada urusan yang orang bilang nggak ada. Ini harus lembut. Ini ada lembut nih. Ini juga orang gila kedua nih. Jangan terjun. Bahkan dia terjun lebih awal daripada saya Didu tadi. Gimana, Bang Ustaz? Ini momentum perjuangan bangsa, ya, yang tidak ingin kehilangan kedaulatan bangsanya. Maka ini bukan bicara tentang Banten, tetapi kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam satu ikatan kesatuan. Tadi itu ceritanya kenapa kau pengen terjun ke laut? Karena kan angkatan darat, ngapain juga gitu? Saya gemes melihat orang-orang yang terjun di lapangan begitu kesulitan. Saya hanya ingin mencari tahu, memastikan. Ternyata memang sulit. Ini membutuhkan metode yang betul-betul harus secara teknis bisa dilakukan untuk bisa menarik sekaligus banyak bambu. Kalau dengan metode seperti tadi kita sudah mencobanya, ternyata sulit karena dia tertanam 1,5 sampai dengan 2 meter lebih kurang kedalamannya. Ya, ini tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia ya. Tidak akan mungkin. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Itu pasti hal berat ya. Betul. Yes. Anda bayangkan saudara-saudara kalian kalau 1,5 sampai 2 meter tertanam dalam lautan itu memang tidak mungkin tangan manusia. Karena tadi saya lihat baik perusahaan Buton maupun saya Didu mencoba mencabut-cabut di bambu yang kecil aja ya. Tetap dengan perahu dan hasilnya juga di sekitar nih. Lihat itu. Ya. Oke, balik ke perusahaan Buton lagi. Tadi gimana? Waktu jebur yang dilakukan dirasakan apa? Saya hanya mereview kembali apa yang sudah pernah saya lakukan 22 tahun yang lalu. Pada saya masih di militer, saya melaksanakan kursus dan melaksanakan renang sepanjang 5 km. Tadi saya mencoba titik kekuatan itu ternyata masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Tadi awalnya masih pakai pelampung waktu tapi begitu mengganggu, sangat mengganggu. Aktivitas ya. Sangat mengganggu, tidak leluasa. Biasa, memang kalau tidak punya keahlian berenang jangan coba-coba deh. Saya berenang juga, tapi kondisi hari ini no. Makasih banyak. Oke. Makasih Bung. Salam perjuangan, salam nasional sejati. Siap, amin. Selamatkan NKRI. Allahu Akbar. Singkirkan para bajingan-bajingan bangsa. Siap. Berkhianat. Luar biasa teman-teman kalian. Ini di sana sampah laut. Kita sekarang menuju ke lokasi di mana angkatan laut bergerak mencabuti pagar. Kita mendekat ke sana ya. Kawan, mending kita buka benderanya, jangan posisinya seperti itu. Diri. Ya. Ingin bukti, kita ngerebut. Begitu. Oke. Ada posisinya, jangan dimiringkan. Agak nyerong ke atas sedikit lah. Begitu aja, injak di bawahnya. Oke, ini di sana sampahnya lebih banyak kapal yang gitu ya. Baru ngerebut namanya. Betul. Baru tadi direbut namanya tuh. Masih punya dia. Oke, sip. Punya rakyat, kalau punya rakyat. Bendera berkibar dengan gagah perkasa. Kita juga terenyuh ya. Setiap hari kita bisa lihat bendera sebetulnya terpanjang di pagar-pagar, di halaman-halaman kantor. Tapi melihat kibaran bendera di tengah laut dalam suasana seperti itu, seperti ini beda banget rasanya. Beda, ada nuansa lain kalau begitu ya, kalau nggak salah ya. Ada getar-getar nasionalisme yang merasa tersentak oleh kelakuan serakah aguan yang difasilitasi oleh sejumlah pejabat bejat keparat. Nah ini ya, kita lihat lagi. Itu nanti kita. Udah cukup. Pan tadi cuma untuk mengetahui bagaimana sulitnya mencabut ya. Tadi saya lihat sih sebetulnya teman-teman sekalian,
Itu satu bambu tidak cukup 5-10 menit. Anda bisa bayangkan kalau ada 100.000 bambu dipasang. Masya Allah. Walaupun tadi Dirjen siapa Ipung tadi mengatakan hari ini ada 320 kapal nelayan dibantu dengan sejumlah peralatan tempur TNI Angkatan Laut, tetap tidak efektif hari ini. Oke, kita lihat lagi. Jadi lihat nanti si bos besarnya ngeliat kan, oh ya Indonesia gitu. Nggak suka ya aku dari Indonesia. Saya kira ini pasti Aguan akan tetap mengikuti kegiatan ini lewat berbagai sumbernya, resourcesnya, dan bisik-bisik yang saya terima bahwa Aguan semakin ketakutan, semakin terpojok. Saya tidak ingin mengkonfirmasi kepada saya Dido sekalipun. Nggak, saya nggak tanya saya Dido, biarin aja dia ambil nafas dulu habis menyelam. Saya mau ngajak Aguan lomba cabut bambu di sini. Kalau dia menang, maka dia boleh lanjutkan pekerjaannya. Tapi jangan dibantu. Tampalan. Gila. Oke. Berat dunia sama saya. Oh iya. Oke, saya mau lanjut lagi. Saya dapat bisik-bisik dari teman yang saya kira layak dipercaya informasinya. Saat ini sudah tidak ada di Jakarta, di Indonesia bahkan, karena dia ketakutan pada beberapa hal ya. Pertama, dia tidak menduga bahwa ternyata ini perkembangan sungguh-sungguh berbalik, ibarat angin, arahnya berbalik. Sekarang angin bukan sepoi-sepoi lagi, sudah menjelang menjadi badai. Meluluhlantakkan kerajaan bisnisnya karena dua hal. Pertama, ternyata Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan Bantang Laut yang kemudian terungkap juga Bantang Laut ini ternyata bukan cuma sekedar menghalangi nelayan bergerak, tapi adalah bagian dari prakondisi untuk melakukan restorasi, pengkapling-kaplingan. Dan itu dikonfirmasi oleh Menteri ATR bagaimana ternyata sudah terbit sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik ya, yang dimiliki 2-3 perusahaan dan sejumlah individu. Dan kalau kita baca dalam postingan-postingannya, saya Dido mengatakan itu pasti adalah nama-nama proksi, terutama individu-individunya yang ujung-ujungnya nanti akan dikembalikan kepada PANI ya, pemilik Pik 2. Teman-teman sekalian, kita ikuti lagi pergerakan kapal kita ya, kita lihat. Perjuangan. Jangan dianggap kerugian. Itu perjuangan. Patah ya. Ya. Itu bagian perjuangan. Jangan dianggap itu kerugian. Ya. Nyawa aja kita pertaruhkan untuk bangsa. Coba lihat mana bisa lewat kapal. Saya bisa lewat. Apalagi malam. Oh, malam apalagi. Melaut kan malam banyak kan. Ya, ini kapal ini sudah mulai ompong nih karena baru cabutin, tapi tetap kayaknya harus ada metode lain. Ada metode lain? Ya, karena kemarin hari Sabtu pertama pencabuti, kemudian hari Ahad ditunda sebentar evaluasi karena dicari yang lebih efektif ya. Dan saya pikir ini adalah harus dicari yang memagar ini untuk mencabut kembali. ya, perintahkan dia ya. Perintahkan dia. Yang memasang memang bertanggung jawab. Ya. Ini kita lihat kapal kita pun sudah berusaha mencabut ya. Dan tadi di kapal sebelah itu besi yang digunakan untuk menahan tadi ternyata sampai jebol untuk menarik bambu. Jadi memang ini mustahil dilakukan secara manual. Ini mustahil banget. Sangat mustahil ya. Dan jadi kebohongan JRP si Arsin itu, staf desa Kohot yang kemarin tampil bareng-bareng saya di ILC itu semakin nyata ya. Nggak mungkin mereka melakukan itu, nggak mungkin. Itu mustahil, sangat mustahil. Ya, sekarang problemnya Boset, saya nggak kita tuntut bahwa dia bikin kebohongan publik. ya tadi di mobil pun saya bilang gitu Bang Said, ini harus ada urusan yang lebih serius ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, kami udah nyebur. Saya tidur udah nyebur. Sudah nyebur. Udah pemanasan. Selambutan udah nyebur laut. siap. Nggak ikut. Dia nggak ikut. Nggak ke sini, nggak ke lokasi. Ayo, yuk. Udah belum?
turun. Ini bagian dia paling. Pastikan sini tidak ada bambu. Pastikan sini tidak ada bambu ya. Hati-hati. Memang berat. Ini nggak efektif ini. Ini harus Pakai alat tertentu ya. Tapi apa kira-kira ya? berat. Gitu ya. Banyak banget. Banyak ini. Ini kalau nggak ada anggarannya nggak mungkin bisa seperti ini. Miliaran ini belasan miliar, puluhan miliar ini waktu. Besar ini, besar. Siapa orang yang menanam? Itu ditanamnya ini pakai alat. Gitu kan? Iya. Satu-satu. Nanti aja pakai kapal gitu. Saya kira Pak Dudung Abdurrahman. Bang, dalamnya bang, dalam. Terus. Cemplung laut. Mana nih? Ini Pak Abraham sama Ada Om. Udah tadi. Om Abraham udah tadi. Udah. Oke. Ini saya Dah. Di tengah laut saya ingin bersama Abraham Samad, Ruslan Buton, Edi Mulyadi dan teman-teman semua selama ini berjuang. Dari laut ini saya ingin menggugah hati para perampok negara. Apabila Anda masih manusia, saya yakin Anda tidak akan rela melakukan kekejaman dan kebiadaban seperti ini. Anda betul-betul sangat mengutamakan kepentingan kalian. Saya paham kalian kenapa Anda pagar laut ini, karena Anda mengejar keuntungan hasil jual sekitar 60 miliar per hektar laut yang Anda ambil. Dengan menyogok para pejabat 5 miliar per hektar, maka Anda masih akan untung 500 miliar per hektar. Makanya kita akan laporkan ke KPK. Maka kita akan laporkan ke KPK korupsi yang Anda sudah lakukan. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar itu 900 triliun. Akan menjadi bisnis yang sangat besar. Dan sogoknya kira-kira itu 100 sampai 100 triliun rupiah. Maka membeli partai politik, membeli calon presiden kecil bagi mereka. 800 triliun saudara. Mau ngapain juga bisa itu. Jadi ini bukan sekedar pagar laut. Ini adalah perampokan negara ribuan triliun. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat Indonesia bangkit melawan ini. Tidak ada jalan lain demi NKRI. Lawan lawan. Karena Siap. pagar laut ini adalah simbol kesewenang-wenangan dan simbol kesombongan oligarki yang ingin menginjak-injak rakyat yang ada di daerah ini. Oleh karena kita harus sama bersama. Oke, good, mantap. Ya, jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo, negaramu sedang ingin dirampok dengan ribuan triliun. Aparatmu sedang ingin disogok dan mungkin sudah disogok dengan triliunan rupiah. Maka demi patriotismemu, demi nasionalisme Anda, demi warisan perjuangan Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mertua Jenderal TNI Soeharto, saya menggugah hati Bapak agar menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, ingat Pak Harto jadi presiden karena super semar Bung Karno. Ya. Pak Habibie jadi presiden karena penyerahan jabatan dari Pak Harto. Tapi Pak Habibie, Pak Harto mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Soekarno,
demi menyelamatkan negerinya, tapi tetap menghormati Bung Karno. Pak Habibie mengambil kebijakan di jam-jam pertama yang berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menghormati Pak Harto. Saya berharap Pak Prabowo mengambil saja 20% dari keberanian Pak Harto, keberanian Pak Habibie untuk berbeda dengan yang diganti. Saya pikir negeri ini akan menjadi baik. Bapak Prabowo, Bapak jadi presiden bukan karena Jokowi, tapi rakyat yang memilih Bapak. Sementara saya bandingkan tadi, Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Pak Habibie jadi presiden karena Pak Bung Karno menyerahkan. Nah, tapi kedua presiden itu menyelamatkan negerinya dengan mengambil kebijakan yang berbeda dengan presiden yang dia ganti. Padahal presiden yang dia ganti adalah betul-betul berjasa untuk dia jadi. Nah, saya yakin Pak Prabowo pasti berani menyelamatkan rakyatnya. Yang dilakukan oleh Jokowi di faktanya saat di tengah laut menunjukkan bahwa akibat PT 18 2021 yang dibikin oleh Jokowi, maka konglomerat oligarki berani memagar laut seperti ini. Itulah kelakuan Jokowi sebenarnya, sehingga oligarki betul-betul merasa bisa melakukan apa saja. Pak Prabowo, ingatlah Bung Karno memerdekakan Indonesia. Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan PKI. Pak Habibie menyelamatkan Indonesia demi persatuan dan ekonomi. Saya hanya minta selamatkan Indonesia dari kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo bersama oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Setelah ini kita tunggu langkah selanjutnya Presiden, karena pagar-pagar yang sudah dicabut tidak hanya sampai di sini nih. Orang-orang yang terlibat di dalam ini adalah oligarki, tangkap mereka. Oligarki, tangkap mereka. Akuan, Antoni Salim, dan Ali Hanafi. Itu tangkap semua mereka itu. Adili, periksa, dan selidiki. Dan itulah saya kira. Siap. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita Ini rakyat di mana? Ayo, di mana yang terakhir cerita? Ayo. mana Nelayan. Namaan. Ya. Kecamatan Luknaga dipagar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini semua rakyat Desa Tanjung Pasir membongkar pagar laut yang mensusahkan pada nelayan. Terus Dan mengganggu kedaulatan masyarakat. selama ini kesulitan nelayan ya? Selama ini kesulitan nelayan. Apa? Kesulitannya bagaimana kesulitannya? Kesulitan perjalanan. Solar tidak jalan masuk. Ya. Oh iya. Nah, mencari nafkah kesulitan, mutar jauh ya. Jadi biaya tinggi. Ya, jadi solar, nambah solar, terus ya ketujuan juga menambah ke ini, nambah kejauhan, jalan jauh. Biaya tinggi ya. Kalau nyawa dulu diomelin, ditangkap. Siapa yang ngomong, Bang? Sekarang tidak diomelin. Rakyat itu. Ngomong siapa? Yang ngancam tangkap Ya itu kan mana, Bang? ada gitu, cuman kayak ada ya ada yang si orang-orang Aku dari kepala desa di sini. Aguan Langsung ke wisata. Udah, saya mau berharap dengan adanya ini Pak siapa namanya Pak? Pak Suryadi Angger. Oke.
dari mana Pak? Tanjung Pasir lah Tanjung Pak. Pasir, oke, lanjut. Ya kami ini sebagai masyarakat ini tentunya sangat berharap sekali dengan adanya pencabutan ini. Artinya kami sudah terlepas dari kesulitan untuk melaut. Hilir mudik kami ini terganggu karena pas pasang surut ini, pas yang ditanaman ini adalah jalur masuk keluar masuknya kapal-kapal kami. Artinya kami ini sedikit lega karena sudah ada respon dari pemerintah. Itu semua berkat perjuangan teman-teman yang ada di sini, Pak Saitido, Pak Abraham Samad. Tentunya kami juga berharap jangan sampai stop di sini. Artinya selamatkan pantai kami, selamatkan. Karena yang di gumung-gumungan kerang hijau itu bohong. Bohong, itu saya berani jamin bohong. Ya, terus yang paling kami khawatirkan sekali ini adalah pengurukan pantai kami, itu doang. Masalah kerang hijau apa itu mah bohong. Ini karena sudah ada bukti dilepas, itu udah diurus semua Pak, udah ada buktinya. Ya saya rasa kami sebagai warga sangat-sangat berterima kasih dengan ini semua, terutama TNI Angkatan Laut yang telah melopori gerakan ini Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam NKRI, harga mati. Hidup Saitido, hidup Angkatan Laut, hidup aparat yang telah membantu kami sebagai warga. Hidup. Semuanya kami doakan semoga panjang umur dan terus berjuang. Berjuang. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman kalian, kalau tadi didahului oleh para tokoh yang bicara dan pendapat, sekarang nelayan pun sudah berani speak up. Jadi bagaimana tadi terbukti, terungkap bagaimana nelayan diintimidasi, tidak bisa lewat, kalau mau mencabut pagar-pagar lain ini akan dipidana, ditangkap ya. Tadi waktu apel pun sudah ada begitu. Mama. Mama. Oke, teman-teman, ini sekarang kita lihat lagi mencoba memasukkan tali ke dalam lingkaran itu ya, lingkaran bambunya untuk ditarik. Nah, kapal kita bergerak. Oke. Dadah. Selamat jumpa di dermaga. Mana kita? Cukup balik kali ya? Ya, alhamdulillah. Komandannya dua kan ini. Laju. Angger, laju. Kawal sama dia, Pak. Ya, tanjol kali mangger kali. Jokinya. Rakyatnya bersatu. Kalau kita mau hanya mengharapkan berapa harganya yang mereka bayar kita, habis kita terjajah. Enggak ada surat Pak. Perpindahan Pak. Kampung saya Pak, kita budaya asli. Enggak ada, itu janji cuma setahun 2 tahun sama lurah kami kasih. Enggak ada sampai sekarang. Harus suratnya bahkan ditanyain sama masyarakat. Ada. Ya. Dia mau tanya juga susuran Pak nih, tanya dia tanahnya enggak ada sertifikatnya nih. Janjian murah tuh. Saya waktu dari di garapan itu disuruh bikin
surat APD. Masing-masing itu orang tua saya mau duit 2.500.000. Itu dari kepala desa disuruh itu. Bahkan AGD yang asli itu diambil sama kepala desa Tanjung Pasir. Masyarakat sekarang godong tanahnya nggak ada. Ya. Sekarang kalau pihak aguan memakai, masyarakat punya kekuatan apa? Nggak ada surat. Tolong Pak. Di Kampung Garapan itu sekitar hampir 100 lebih lah. Hampir 200 ya. Ya, hampir sekarang nggak ada surat. Nggak ada. Iya. Dia cuma ngejanjiin 1 tahun 2 tahun itu jadi, tapi sampai sekarang nggak. Surat tanah pemilik ditarik. Nah, aslinya dipegang Pak. Aslinya ditarik sama dia. Iya. Yang tempatnya nggak ada. Nah, itu yang sekarang nggak ada. Sekarang dia nggak megang surat. Relokasi bohong. Relokasi itu nggak ada. Desa Muara itu. Iya, Iya. sama begitu. Makanya Arsin bilang katanya ada surat tanahnya bakalan bohong. Buktinya kampung saya Pak, nggak ada suratnya sampai sekarang. Berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nggak ada, Nah, iya. nggak ada pegang surat tanah. Tapi surat tanah aslinya ditarikin sama Ditarikin. Diambil tanahnya. Iya, diambilin suratnya. Nah ini kan fakta dan itu terjadi semua di kampung-kampung. Benar, iya. Nggak, kalau nggak percaya tanya saudara saya. Nah sekarang Banyak masyarakat yang Tanya iya. sekarang saya minta rakyat udah. Kalau nanyanya kepada aparat desa, itu mungkin ngebela Agung Sedayu Pak. Ya, kita cari fakta dengan masyarakat sendiri yang merasakan. Berani nggak bicara? Berani Pak, saya berani. Saya siap berani demi kebenaran. Bagus, Bang Abdullah, ente berani. Ya, berani. Ini ada teman-teman, ada Bang Haji, ada Iya. Pak Sebuton ya, ada teman-teman dari ini semua. Pasti kita dibelain sama mereka. Benar. Udah jangan takut. Bahkan saya minta usut semua di sini Pak. Ya, kepala desa, semua camat, bupati, gubernur, usut. Usut semua. Nggak mungkin Pak kalau nggak ada tanda tangan dia. Jadi, di sini. Masyarakat pada takut Pak, nggak ada yang berani bisa ngomong. Desa itu terbakar. Jadi saya itu awal-awal. Iya. Kok foto aja marah ya, langsung dipanggil polisi besok. Iya, benar. Makanya itu Pak. Apalagi kita rakyat kecil. Iya rakyat, saya datang foto. Apa aja seorang Banten Bente dipanggil sama polisi, apa lagi kita? Masyarakat kecil. Ayo. Angkat bicara aja langsung. Diparanin malamnya. Iya. Untung. Ada Bapak saya hidup. Teman-teman dari ini. Allah Akbar. Kita Kalau ada suara, ya, malamnya disamperin aparat. Allah Akbar. Ya, itu tadi teman-teman obrolan yang spontanitas dari saya dengan sejumlah nelayan warga setempat ya. Mereka dirampas tanahnya, surat-suratnya diminta, lalu mereka tidak punya kepastian hukum dan tiba-tiba saja mereka digusur. Luar biasa. Ini yang terjadi seperti di masyarakat Desa Muara, di Kampung Muara. Saya dan saya hidup pernah ke sana dan kemarin malam saya hidup beneran. Oke, balik. Oke, kita kembali. Ya, Bang Andi. Oke, tadi Habis ini cabutin kita balik. Surat. Jangan dijanjiin doang. John, ambil teleponin John Bapak ini. Nanti kita muter ke kampung-kampung lain. Ya, ngomong-ngomong doang. Bayaran juga hampir setahun lebih. Bayaran dikit. Oh ya udah kesana. 18. Jumlahnya karena banyak pemikiran masih enggak begini sekarang. Yang saya mau jadi semua rakyat yang dibeli tanahnya dengan intimidasi itu harus dikembalikan. Itu harus kembalikan. Tidak sah ya? Tidak sah. Dan dia pasti intimidasi semua kan. Jadi kalau intimidasi mereka mulai dijerat, ditangkap Pak. Nah, karena gini. Bisa aja kekayaannya Pak. Daerah ini pada kecil, daerah yang pinggir. Ini anda tidak bisa. Sudah. Biasa itu basis lah. Miskin dia kaya. Sudah kita saja. Ya, jadi saya minta rakyat nanti kompak.
menggugat bahwa saya intimidasi, maka jual beli saya enggak. Mereka pintar, artinya NJOP gitu. Enggak bisa, namanya tidak sampai NJOP, enggak bisa. Itu NJOP enggak ada kaitan. Udah yuk. Yuk, tarik ke terakhir. Ke terakhir ya. Ini terakhir. Jadi yang NJOP itu proyek-proyek negara. Itu NJOP itu proyek Terakhir. NJOP itu standar. Nggak boleh NJOP jadi standar tanah. Apalagi dia kan NJOP diturunkan. Saya kan tanah saya dari 148 turun ke 48. Sekarang berapa di sana, Pak? 48. Kita mendakwanya. NJOP-nya. Cabut. 135. Ini nggak diturunin semua. Kok bisa berubah kan sama berapa? Masyarakat jual di sini 1 hektar, kebeli di Darklis 10 meter, Pak. Perbandingannya 1 hektar lawan 1 meter, 10 meter lah. Atau nih tanahnya ditawar 2,5 juta. Strategis. Jadi kalau proyek strategis. Tinggi jalan raya, Pak Tony itu punya material. Yang di mana? Di Pasar Ramai itu. Oh. Di dekat pom bensin itu. Iya. Saya nangis soalnya. 500.000 setelah dipagar. Setelah dipagar sama dia. Dipagar dulu baru bayar. Wah. Jahat. Itu jahat. Inilah Pak Tony itu yang punya material sampai nangis dia itu. Inilah pusat kejahatan. Yang itu apa namanya Pasar Ramai. Tahu. Pasar Ramai dulu itu, Pak. Masa 500.000 di situ? Ini baru saya dulu tanahnya ditawar 1,5 juta sampai 2 juta nggak dijual. Sekarang secara paksa orang cuma dibayar 500.000. Tapi sudah dibayar semua itu. Udah dibayar, Pak. Dia saking namanya ya dia ditakut-takutin Pak gimana, Pak? Intimidasi ya. Iya. Diturunin preman waktu itu. Preman. Apa? Kalengin. Oh. Namanya Pak Tony itu pakai material. Hanya dia. Kita sekarang kembali ke dermaga ya. Semua berani. Iya. Berani. Kembali dermaga kita. Sekarang belum beres tanah dia punya sama TO itu. Udah Nanti nanti muncul semua. Oke. Kembali ke dermaga. Kembali ke dermaga saudara-saudara kita. Karena kepala desa ya. Kalau preman itu aja. Preman sih. Hah? Tidak ada. Mana kita Lalu siapa? Dikirim. Impor. Preman gini Bang. Preman. Berarti mandiri. Pembayaran. Oh, bahasa itu. Karena preman itu bahasa bayaran itu. Preman namanya. Bahasa begitu. Itulah saudaranya, staf-stafnya. Preman itu orang bayaran. Iya. Udahlah yang kita kenal preman. Bahasa kasarnya preman. Bahasa kasar preman. Iya, bahasa kasar. Temuan bukti tadi yang naik yang bawa saya. itu. Ternyata itu orang yang termasuk dibayar dan dititipin uang untuk bayar orang. Bayar berapa kan? 100.000 yang 200.000 tergantung. Kita ada di dalam negeri ya. Ada yang 150 Dari kepala desa Keramatnya itu. Keramat ya. Oke, sudah makin dekat dengan dermaga saudara-saudara. Kita kembali ke darat. Setelah menemani dan menonton saya Dido nyebur. Aduh. Kalau ada putih. Kalau nggak buru turun, itu tangan itu Ya Allah. Oh. Ujung. Ya. Capek lah dijanji-janji. Top, keren. Kalau kapal itu akan ada punya surat, Pak. Orang tuanya? Iya. Suratnya diambil. Yang ada di kepikiran saya itu suatu saat Agung Sedayung mati, masyarakat berhak apa kan nggak Iya, surat. nggak punya. Iya. Di mana, Pak? Oke, kapan-kapan saya ke sana ya. Ya, siap. Di mana di Gagal di mana? Kita suruh di mana kita? Saya ke Kampung Muara aja terus. Ternyata dia tersiksa. Di Kohot ke mana, Pak? Kohot banyak. Ada juga di Kohot. Kasih tanah orang. Sampai sekarang surat belum ada. Kohot sekarang tangkap aja lurahnya itu.
Kohot itu jadi epicentrumnya PIK 2 di sini. Pusat gempanya di sini di Kohot. Di tangan kota. Mobilnya penguat, Rubicon segala. Saya ke rumahnya. Showroom. Nggak bisa masuk. Saya ke rumah 12 Iya. Udah apa, Pak? Halo. Udah. Pak Bali. Iya. Ini sama Pak Haji Iya, Pak. sama Pak Kamsat. Ini di Tanjung Pasir. Rumah yang nggak punya duit, yang ada suratnya bayarin. Iya. Enggak di ini nih di pelelangan. Pelelangan cepat-cepat. Ini kita ke arah Bali udah nih. Ya, sama Pak Haji kita nih. Di Pemdani. Tambah. Kaya raya dari mana? Sudah dekat dengan dermaga. Dari laut ke mana deh? Kita balik ke darat lagi. Itu kemarin Jadi berdebat di TV One. Kepala saya melihat siapa tuh bocah-bocah itu. Tarsin tuh, kalau ada itu. Tarsin tuh. Yang dilelepin itu orang. Iya. Dilelepin itu Tarsin itu. Sama dengan itu ada atas nama mahasiswa kemarin itu. Iya itu, di situ tuh. Mahasiswa bodong. Iya. IRP. Ya, mahasiswa bodong itu. Bodong itu. Dari saya. Ditanya sama Pak Oli Plongo, mana? Orang ini. lewat sini aja, Mas Bro. Ya. Oke. Jaki. Sorry Jaki. Sorry sebentar. Ayo, ya, Oh, sorry. siap. Allah. Bentar. Oke. Terima kasih. Ya. Kita kembali ke darat, saudara-saudara. Allah Akbar. Ya Allah. Om Ruslan ganteng lagi. Udah ganteng lagi dia. Punten. Jangan pernah biarkan negara terjajah. Kalau dulu ada jargonnya jangan serahkan sejengkal pun tanah. Ini bukan sejengkal, berpuluh ribu hektar. Masya Allah. Saya orang rakus. Nggak kuat Kembali ke darat. Kita. Kembali ke darat. Aduh. Menjauh lagi. Siapa yang mau ikut, ayo. Masih jauh banget. Masih jauh banget. Bentar. Sentimen. Bisa. Mama, apa kabar? Assalamualaikum. Waduh, tadi nggak ikut apa udah turun duluan? Oh, terlambat. Ya. Oke. Barunya mau kesasar dari A. Terlambat iya, ARM. ARM-nya mana ARM? Ini. ARM tidak ada lawan. Toplah. Halo, salam kenal Bapak. Sehat dari Alhamdulillah. Berita. Oh, pakai berita. Ayo turun. Ayo turun. Udah lawat terus. Siaplah pendekar Banten, siapin.
Gantung abon. Teman-teman kalian, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita sudah kembali ke darat lagi. Iya. Dijemput langsung sama TNI Angkatan Laut. Wih, hebat. Bravo TNI. Ini ibu tahu aja mau ya ganteng. Ayo. Waduh, ini mama nih foto dulu nih kerjanya nih. 1, 2. Oke. Oke. Ada Muhammad Abdullah, pantas saja ada brownies, brondong manis. Bos, makasih bos ya. Makasih. Ya, Pak. Makasih. Oke, lanjut lagi kita. Mana lagi? Loh, ini ada Ya. teman kita ini. Mana ini teman kita? Oh iya, ada juga cemerlang. Mana sih bos? Di titik sana, Pak. Oh, nggak ada kemari? Oh, oke. Logistik datang. Stop. Wah, ada teh. Loh, ini apa ini? Teh celok, sudah diambil. Oh, ini mah bukan buat minum. Oh, gitu. Yang bawa ini. Kita sama Pak Napoleon. Hah? Enggak, yang bawa ini pakai ini angkotnya. Iya. Oh, ini dari Pak, bukan Budio, ini dari Pak Tito. Oke. Yang mau masuk, yang mau ikut apa lagi? Burailah semua. Boleh lah, Mila. Si bos kemana? Bapak masih di dalam, Pak. Dalam mana? Di mobil. Itu yang dermaga sana. Oh, belum banyak kemarin. Belum paham, Pak. Oh. Tapi masih apa? Sama Bulailah. Mila. Iya, Pak. Itu. Oke teman-teman sekalian, saya kira sementara gitu laporan kedua saya dari lokasi tadi habis ikut pencabutan pagar di Laut Lepas dan dibumbui dengan tontonan langsung Ruslan Buton dan Muhammad Sedidu langsung turun terjun ke laut ya untuk ikut mencabut, mengetahui bagaimana rasanya mencabut buba-buba tadi ya. Makasih banyak, mudah-mudahan kita tetap mohon ampun pada Allah dosa kita dan mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia dari tangan-tangan oligarki jahat yang difasilitasi oleh pejabat-pejabat. Terima kasih banyak, amin ya rabbal alamin. Saya Dimulyadi untuk FDN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.